Tenanglah, lelahmu tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Langkahmu yang tertatih, doamu yang lirih, sabarmu yang hampir runtuh, semuanya sedang dicatat dengan kasih sayang yang tidak pernah salah menghitung. Hari ini mungkin terasa berat, seolah dunia tidak berpihak. Namun di balik semua itu, Allah sedang merangkai takdirmu dengan cara yang tidak selalu kamu pahami, tapi selalu yang terbaik untukmu. Apa yang tertunda sedang disempurnakan. Apa yang hilang sedang diganti dengan yang lebih tepat. Apa yang menyakitkan sedang membentukmu menjadi lebih kuat. Bertahanlah, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terus berharap. Takdirmu sedang disusun, perlahan, tapi pasti. Lelahmu tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Tidak ada satupun langkah yang terbuang, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa arti. Bahkan ketika kamu merasa perjuanganmu tidak dihargai manusia, Allah melihatnya dengan sangat jelas. Dia menyaksikan setiap detik kamu menahan diri untuk tidak menyerah, setiap usaha yang kamu lakukan meski tubuh dan hatimu sama-sama lemah. Seringkali kita mengira hasil adalah segalanya. Kita mengukur perjuangan dari apa yang tampak di depan mata. Jika belum berhasil, kita merasa gagal. Jika belum sampai tujuan, kita merasa tertinggal. Padahal di sisi Allah, yang dinilai bukan hanya hasilnya, tapi prosesnya. Bukan hanya sampai atau tidaknya, tapi bagaimana hatimu tetap bertahan dalam iman. Bagaimana lisannya tetap berdoa, bagaimana kakimu tetap melangkah meski perlahan. Mungkin hari ini kamu merasa seperti berjalan sendirian, seolah-olah semua usaha itu tidak mengubah apapun. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Setiap sabar yang kamu pilih saat ingin marah, setiap ikhlas yang kamu paksa saat ingin mengeluh, setiap doa yang kamu ulang meski belum terkabul, semuanya sedang dikumpulkan menjadi pahala, menjadi kebaikan, menjadi jalan yang suatu hari akan kamu syukuri. Kadang Allah tidak langsung memberi apa yang kamu minta, karena Dia sedang memberi sesuatu yang lebih dalam, kekuatan hati, keteguhan jiwa, kedewasaan dalam memandang hidup. Allah sedang membentukmu melalui lelah itu. Seperti emas yang dimurnikan dalam panas, hatimu sedang dibersihkan dari ketergantungan pada selainnya. Dan percayalah, akan ada satu masa di mana kamu menoleh ke belakang dan berkata, ternyata semua ini ada maknanya. Air mata yang dulu kamu sesali justru menjadi alasan kenapa kamu lebih dekat dengan Allah hari ini. Lelah yang dulu hampir membuatmu berhenti justru menjadi saksi bahwa kamu adalah hamba yang tidak mudah menyerah. Jadi, jangan remehkan lelahmu. Karena di langit, namamu mungkin sedang disebut sebagai hamba yang bertahan. Dan di sisi Allah, setiap perjuanganmu sedang dirangkai menjadi takdir yang lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan. Allah menguji sesuai kekuatanmu. Jika hari ini terasa begitu berat, itu bukan karena Allah ingin menjatuhkanmu. Justru sebaliknya, itu karena Allah tahu kamu mampu melewatinya. Tidak ada satupun ujian yang datang tanpa ukuran. Semua telah ditakar dengan sangat presisi, sesuai dengan kekuatan yang Allah tanamkan dalam dirimu. Seringkali kamu sendiri tidak menyadari seberapa kuat dirimu. Kamu merasa rapuh, merasa sudah di batas akhir. Padahal berkali-kali kamu sudah melewati hal yang dulu kamu kira tidak akan sanggup kamu hadapi. Bukankah dulu kamu pernah berpikir, aku tidak akan kuat? Tapi nyatanya, kamu masih berdiri sampai hari ini. Ujian bukan tanda Allah membencimu. Ujian adalah tanda bahwa hidupmu sedang diarahkan. Seperti seorang guru yang ingin muridnya naik kelas, ada proses yang harus dilalui, ada pelajaran yang harus dipahami, dan setiap ujian membawa satu hal, kenaikan derajat jika kamu menghadapinya dengan sabar dan percaya.
Kadang Allah memberi ujian bukan untuk menghancurkan rencanamu, tapi untuk meluruskan arahmu. Bukan untuk membuatmu kehilangan segalanya, tapi agar kamu kembali menggenggamnya lebih erat. Karena ada saatnya hati terlalu sibuk dengan dunia, lalu Allah memanggilnya kembali lewat cara yang tidak selalu nyaman. Dan di balik semua itu, Allah tidak pernah jauh. Saat kamu menangis, Dia mendengar. Saat kamu terdiam menahan sakit, Dia tahu. Bahkan ketika kamu tidak mampu merangkai doa dengan sempurna, Allah mengerti bahasa hatimu. Maka jangan takut dengan beratnya hari ini. Karena jika ujian ini ada di hidupmu, itu berarti Allah percaya kamu mampu melaluinya. Dan setiap kali kamu memilih untuk bertahan, disitulah kekuatanmu sedang tumbuh. Perlahan, dalam diam, tapi nyata. Hamba yang sering hatinya terluka, namun lisannya tetap menyebut nama Allah. Ada hamba yang hatinya tak jarang terluka oleh keadaan dan manusia. Ia disakiti oleh harapan yang tidak ditepati, dikhianati oleh kepercayaan yang ia jaga dengan tulus, dan dikecewakan oleh orang-orang yang pernah ia doakan dalam sujudnya. Doanya terasa berat, tapi ia tidak pernah berhenti berdoa. Ada masa ketika doa tidak lagi mengalir ringan dari lisan. Setiap kata terasa berat, seolah tertahan di dada. Tangan terangkat, namun hati gemetar oleh lelah yang panjang. Bukan karena ia tidak percaya, melainkan karena luka dan penantian telah menguras hampir seluruh kekuatannya. Hamba seperti ini sering berdoa dalam keadaan yang tidak utuh. Kadang doanya terpotong oleh air mata, kadang suaranya hilang di tengah sujud. Namun meski terasa berat, ia tidak pernah benar-benar berhenti mengetuk pintu Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa doa yang paling bernilai bukanlah doa yang indah bahasanya, melainkan doa yang lahir dari hati yang hampir menyerah, namun tetap memilih untuk bersandar kepada Allah. Doa semacam ini bukan hanya permintaan, melainkan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan Rabb-Nya. Allah Maha mengetahui bahwa hamba ini bisa saja berhenti. Ia bisa memilih diam. Ia bisa memilih menjauh. Namun justru di titik paling berat, ia tetap datang, meski dengan langkah tertatih. Setiap doa yang dipanjatkan dalam kelelahan adalah bukti bahwa hatinya belum mati, bahwa harapannya kepada Allah masih hidup, meski nyalanya kecil dan hampir padam. Dan Allah tidak pernah mengabaikan harapan sekecil apapun. Doa yang terasa berat seringkali adalah doa yang paling dekat dengan jawaban. Bukan karena waktunya sudah tiba, karena hamba itu telah sampai pada kejujuran paling dalam. Ia tidak lagi berdoa dengan keinginan yang berlebihan, melainkan dengan kepasrahan yang murni. Dan kelak, hamba ini akan mengerti bahwa setiap kali ia memaksa dirinya untuk tetap berdoa, saat hatinya letih, Allah sedang menguatkan ikatan antara dirinya dengan Rabb-Nya. Ikatan yang tidak dibangun oleh kenyamanan, melainkan oleh ketergantungan total kepada Allah. Teruslah berdoa, meski doa terasa berat.
Karena bertahannya doa di tengah kelelahan adalah tanda cinta yang sangat dijaga oleh Allah. Ada doa yang sudah lama kamu panjatkan. Sudah berulang kali kamu sebut dalam sujudmu. Sudah berkali-kali kamu titipkan dalam air mata malam. Tapi sampai hari ini, jawabannya belum juga datang. Dan disitulah hatimu mulai lelah. Kamu mulai bertanya dalam diam, mulai meragukan harapanmu sendiri. Padahal, keterlambatan bukanlah penolakan. Allah tidak pernah terburu-buru dan tidak pernah terlambat. Dia memberi bukan saat kita paling ingin, tapi saat kita paling siap. Karena terkadang yang kita minta memang baik, tapi belum baik jika diberikan sekarang. Bayangkan jika semua doa langsung dikabulkan saat itu juga. Mungkin kita akan menerima sesuatu dalam keadaan hati yang belum matang. Mungkin kita akan mendapat nikmat yang justru membuat kita jauh. Maka Allah menahannya sebentar, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyempurnakan waktunya. Ada hal-hal yang harus diperbaiki dulu dalam dirimu. Ada pelajaran yang harus kamu pahami dulu. Ada kekuatan yang harus tumbuh dulu dalam hatimu. Dan selama proses itu berjalan, Allah tetap mendengar. Tidak ada satupun doa yang terbuang. Setiap kali kamu mengulangnya, itu bukan sia-sia. Itu sedang dicatat sebagai bentuk ketergantunganmu padanya. Percayalah, jika Allah menunda, berarti Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih tepat. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa penantian itu bukan hukuman, tapi bagian dari keindahan takdir yang sedang dirangkai. Tetaplah berharap, karena jawaban doa tidak selalu datang cepat, tapi selalu datang dengan cara terbaik. Allah sedang menguatkan fondasimu. Sebelum Allah memberimu sesuatu yang besar, Dia akan menguatkan hatimu terlebih dahulu. Karena tidak semua orang siap menerima apa yang mereka minta. Tidak semua orang kuat memikul apa yang mereka impikan. Kadang kamu hanya fokus pada hasil. Kamu ingin segera sampai, ingin segera berhasil, ingin segera melihat doa-doamu menjadi nyata. Tapi Allah melihat sesuatu yang lebih dalam. Dia melihat kesiapan jiwamu. Bangunan yang tinggi tidak dimulai dari atap. Ia dimulai dari fondasi yang ditanam kuat di dalam tanah. Semakin tinggi bangunan itu akan berdiri, semakin dalam pula fondasinya harus ditanam. Dan proses menanam fondasi itu tidak terlihat, tidak dipuji, bahkan sering terasa seperti hanya menggali dan menggali tanpa hasil. Begitulah mungkin yang sedang kamu rasakan sekarang. Seperti terus berusaha tapi belum melihat puncak. Seperti terus belajar tapi belum sampai tujuan. Padahal sebenarnya Allah sedang memperkuat dasar hidupmu, menguatkan sabarmu, melapangkan dadamu, mendewasakan caramu memandang dunia. Karena jika nikmat besar datang sebelum hatimu kuat, nikmat itu bisa berubah menjadi ujian yang lebih berat. Tapi jika hatimu sudah kokoh, maka apapun yang Allah titipkan kepadamu akan menjadi berkah. Jangan iri pada mereka yang terlihat lebih cepat sampai. Kamu tidak tahu seberapa dalam Allah sedang membangunmu. Bisa jadi apa yang sedang dipersiapkan untukmu jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Maka bersabarlah dalam proses ini, karena setiap hari yang terasa berat itu bukan penundaan keberhasilan, melainkan penguatan fondasi agar saat takdirmu datang, kamu tidak mudah runtuh. Luka adalah cara Allah mengajarkan kedewasaan. Tidak ada luka yang hadir tanpa alasan. Tidak ada rasa sakit yang datang sekadar untuk melemahkan. Kadang, justru melalui luka,
Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih matang, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Luka mengajarkan hal yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan. Saat semuanya baik-baik saja, kita jarang merenung, jarang menyadari betapa lemahnya diri ini. Tapi ketika hati retak, ketika harapan tidak berjalan sesuai rencana, disitulah kita mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Rasa sakit membuatmu belajar menerima, belajar memaafkan, belajar melepaskan. Hal-hal yang dulu terasa begitu penting, perlahan menjadi kecil. Dan yang dulu sering kamu abaikan, seperti doa, seperti sujud panjang di malam hari, justru menjadi tempat paling nyaman untuk kembali. Allah tidak melukai untuk menghancurkanmu. Dia melukai untuk membersihkan hatimu dari ketergantungan yang salah, dari harapan yang terlalu bertumpu pada manusia, dari keyakinan bahwa kebahagiaan hanya datang dari apa yang kamu inginkan. Kadang, yang membuatmu paling sakit adalah hal yang paling kamu cintai. Dan disitulah Allah sedang mengajarkan satu hal besar, bahwa yang paling layak kamu gantungkan sepenuhnya hanyalah Dia. Seiring waktu, luka itu akan sembuh. Tapi kedewasaan yang lahir darinya akan tinggal selamanya. Kamu akan menjadi lebih tenang, lebih dalam, tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil. Dan suatu hari nanti, kamu akan sadar bahwa luka itu bukan akhir dari kebahagiaanmu. Ia hanya jalan sunyi yang Allah pilih untuk membawamu pulang lebih dekat kepadanya. Ada rencana besar di balik kehilangan. Tidak ada kehilangan yang terjadi tanpa izin Allah, dan tidak ada yang Allah ambil darimu kecuali Dia telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik, meski kamu belum bisa melihatnya sekarang. Kehilangan memang menyakitkan. Ia seperti ruang kosong yang tiba-tiba muncul dalam hidupmu. Sesuatu yang dulu ada, kini tiada. Sesuatu yang dulu kamu genggam, kini terlepas begitu saja. Dan hati manusia memang butuh waktu untuk menerima itu. Namun seringkali kita hanya melihat apa yang diambil, tanpa menyadari apa yang sedang dilindungi. Bisa jadi Allah menjauhkan seseorang karena Dia tahu orang itu tidak baik untuk masa depanmu. Bisa jadi Allah menggagalkan sebuah rencana karena Dia tahu jika itu terjadi, hatimu akan lebih terluka. Bisa jadi Allah menutup satu pintu agar kamu tidak masuk ke ruangan yang salah. Kehilangan bukan selalu tentang hukuman. Kadang itu tentang perlindungan. Kadang itu tentang pengalihan menuju takdir yang lebih tepat. Memang sulit memahami ini saat hati masih terasa sesak, tapi percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa perhitungan yang sempurna. Dia Maha Tahu apa yang kamu butuhkan, bahkan lebih dari yang kamu inginkan. Dan saat kamu mampu mengikhlaskan dengan perlahan, disitulah keajaiban mulai bekerja. Allah mengganti dengan cara yang tidak kamu duga. Allah menghadirkan hal baru di waktu yang tepat. Karena dalam setiap kehilangan, ada ruang yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih baik masuk ke dalam hidupmu. Maka jangan hanya fokus pada yang pergi. Percayalah pada yang sedang Allah siapkan. Karena rencananya selalu lebih luas dari yang bisa kamu pahami hari ini. Ketika semua pintu tertutup, ada masa dalam hidup ketika kamu merasa semua jalan buntu. Sudah mencoba ini dan itu, sudah berusaha sekuat mungkin, tapi tetap saja pintu-pintu tidak terbuka. Harapan seperti mentok di dinding, doa terasa menggantung di langit. Di titik itu, kamu mungkin merasa sendirian, merasa tidak lagi punya pegangan,
merasa dunia seperti menolak keberadaanmu. Namun, justru di saat semua pintu tertutup itulah, Allah sedang mengajarkan satu hal yang sangat dalam, bahwa satu-satunya pintu yang benar-benar tidak pernah tertutup adalah pintunya. Kadang Allah menutup aksesmu pada manusia agar kamu berhenti bergantung pada mereka. Kadang Allah menutup peluang yang kamu inginkan agar kamu tidak berjalan ke arah yang salah. Kadang Allah membiarkanmu kehabisan cara supaya kamu akhirnya kembali bersujud sepenuhnya, tanpa rencana cadangan selain berharap kepadanya. Saat semua terasa buntu, sebenarnya kamu sedang diarahkan. Diarahkan untuk mengenal Allah lebih dekat. Diarahkan untuk menyadari bahwa pertolongan sejati bukan datang dari dunia, tapi dari Rob semesta alam. Dan anehnya, seringkali setelah kamu benar-benar berserah, setelah hatimu benar-benar pasrah, justru jalan itu terbuka dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Karena pintu manusia bisa tertutup kapan saja, tapi pintu Allah tidak pernah terkunci. Maka jika hari ini kamu berada di titik paling sempit dalam hidupmu, jangan takut. Bisa jadi itu bukan akhir jalan, melainkan awal dari pertolongan yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kesendirian adalah waktu terdekat dengan Allah. Ada masa ketika kamu merasa sendiri, seolah tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu rasakan. Kamu tersenyum di depan orang lain, tapi hatimu menyimpan banyak hal yang tidak terucap. Dan di titik itu, kamu mulai belajar memendam lebih banyak daripada berbagi. Namun, justru di dalam kesendirian itulah Allah paling dekat. Saat tidak ada lagi tempat mengadu, doa menjadi lebih tulus. Saat tidak ada yang benar-benar mengerti, kamu sadar bahwa Allah sudah memahami bahkan sebelum kamu berkata apa-apa. Kesendirian bukan hukuman. Ia adalah ruang sunyi yang Allah siapkan agar kamu kembali mendekat. Dalam sepi, hatimu lebih jernih. Dalam diam, kamu lebih mudah merasakan kehadirannya. Jangan takut dengan rasa sendiri itu, karena bisa jadi saat kamu merasa tidak ditemani siapapun, sebenarnya Allah sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Allah tidak pernah keliru memilihkan jalan untuk hambanya. Ada saatnya kamu melihat hidupmu dan bertanya dalam hati, mengapa jalannya seperti ini? Mengapa harus berputar? Mengapa tidak lurus saja? Mengapa harus melewati hal-hal yang tidak pernah kamu rencanakan? Namun Allah tidak pernah keliru dalam memilihkan jalan untuk hambanya. Meski terlihat rumit, meski terasa lebih panjang, setiap langkah sudah berada dalam pengawasannya. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang salah arah. Seringkali kita kecewa karena rencana kita tidak berjalan sesuai harapan. Padahal bisa jadi, jika semua berjalan sesuai keinginanmu, kamu justru akan sampai di tempat yang salah. Allah melihat apa yang tidak kamu lihat. Dia mengetahui masa depan yang masih tersembunyi darimu. Jalan yang berliku bukan berarti kamu tersesat. Bisa jadi, itu adalah jalur aman yang Allah pilihkan agar kamu terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Kegagalan yang kamu sesali mungkin adalah bentuk penjagaan. Penundaan yang membuatmu gelisah mungkin adalah bentuk kasih sayang. Percayalah, meski kamu belum memahami arahnya sekarang, suatu hari nanti, semuanya akan terasa masuk akal. Dan kamu akan menyadari bahwa setiap belokan, setiap hambatan, setiap air mata, semuanya adalah bagian dari cara Allah menuntunmu. Karena takdir yang dipilihkan Allah tidak selalu yang paling mudah, tapi selalu yang paling tepat. Setiap kesabaran ada batas hadiahnya. Sabar bukan berarti kamu tidak merasa lelah. Sabar bukan berarti kamu tidak pernah menangis. Sabar adalah ketika hatimu tetap memilih bertahan, meski keadaan tidak berubah secepat yang kamu harapkan. Ada hari-hari di mana kamu ingin menyerah, ingin berhenti berharap, ingin berkata, "Sudah cukup." Tapi di saat itulah kesabaranmu sedang diuji. Bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk meninggikan derajatmu.
Allah tidak pernah meminta hambanya bersabar tanpa alasan. Di balik setiap kesabaran, ada janji yang sedang menunggu. Janji yang mungkin belum terlihat sekarang, tapi pasti nyata di waktu yang telah ditentukan. Kesabaranmu tidak sia-sia. Setiap kali kamu menahan diri dari putus asa, itu dicatat. Setiap kali kamu memilih tetap berdoa daripada mengeluh, itu bernilai. Setiap kali kamu tetap berjalan walau pelan, itu dihitung sebagai kekuatan. Dan ingatlah, sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap berusaha sambil percaya bahwa hasil terbaik ada di tangan Allah. Akan ada waktunya kamu melihat hasil dari semua kesabaran itu. Akan ada masanya kamu tersenyum dan berkata, "Ternyata Allah tidak pernah mengecewakanku." Karena setiap kesabaran ada batasnya. Dan di batas itulah hadiah dari Allah menunggumu. Doa yang kamu ucapkan berulang-ulang. Ada doa yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Doa yang selalu kamu sebut dalam sujudmu. Doa yang kamu ulang dengan suara yang kadang bergetar, kadang hampir putus asa. Dan mungkin kamu bertanya dalam diam, mengapa belum juga dikabulkan? Namun ketahuilah, doa yang kamu ulang itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu masih berharap. Dan Allah sangat mencintai hamba yang terus kembali meminta kepadanya. Setiap kali kamu mengangkat tangan, itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah bentuk ketergantungan. Itu adalah pengakuan bahwa kamu butuh Allah. Dan disitulah letak kemuliaannya. Bisa jadi Allah belum mengabulkan, karena Dia ingin mendengar suaramu lebih lama. Bisa jadi Allah menunda, karena Dia sedang menyiapkan jawaban yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Atau bisa jadi, tanpa kamu sadari, doa itu sedang dijawab dengan cara yang berbeda. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasilnya. Karena tidak ada doa yang hilang di sisi Allah. Semua tersimpan. Semua tercatat. Semua akan kembali kepadamu dalam bentuk yang paling tepat. Tetaplah meminta. Tetaplah berharap. Karena doa yang terus kamu ulang hari ini bisa jadi adalah kunci takdirmu esok hari. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa keras kamu menggenggam, tapi tentang seberapa ikhlas kamu melepaskan kepada Allah. Berserah bukan tanda kelemahan, ia adalah puncak dari usaha dan doa yang sudah kamu lakukan sepenuh hati. Kamu sudah berjuang, kamu sudah mencoba, kamu sudah menangis dalam diam, dan tetap berdiri meski hampir runtuh. Sekarang, izinkan hatimu tenang. Serahkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan kepada Dia yang mengatur segalanya. Karena ketika kamu benar-benar berserah, disitulah beban perlahan terasa ringan. Takdir yang Allah rangkai mungkin tidak selalu sesuai keinginanmu, tapi selalu sesuai kebutuhanmu. Dan apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, percayalah, kamu tidak sendirian. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terus berharap. Jika hari ini terasa berat, semoga Allah menguatkan hatimu. Jika hari ini terasa sunyi, semoga Allah memenuhi ruang hatimu dengan ketenangan. Jika hari ini terasa membingungkan, semoga Allah menunjukkan jalan yang paling baik untukmu. Tenanglah, takdirmu sedang dirangkai dengan penuh cinta. Tenangkan hatimu. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupmu tanpa seizin Allah, dan tidak ada satupun yang luput dari kasih sayangnya. Apa yang hari ini terasa berat,
suatu saat akan kamu pahami sebagai bagian dari caranya menjaga dan membimbingmu. Biarkan takdirmu berjalan sesuai waktu yang telah Dia tetapkan, karena Allah tidak pernah tergesa dan tidak pernah keliru. Jika langkahmu terasa lambat, itu bukan berarti kamu tertinggal. Mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bersandarlah kepadanya dengan penuh percaya, karena saat dunia terasa sempit, rahmat-Nya selalu luas. Dan semoga setelah semua lelah ini, Allah menghadiahkan ketenangan yang menetap di hatimu, keyakinan yang tidak mudah goyah, dan kebahagiaan yang membuatmu lupa betapa beratnya hari-hari yang pernah kamu lalui.